Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian harian kelas 3, tema yang pertama, subtema yang keempat. Nah, sekarang kita akan masuk ke soalnya ya. Nomor 1, hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, ini adalah contohnya ya, getuk ya, berwarna-warni ya, terbuat dari singkong. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Nah, berarti kita harus melihat secara jeli ya di dalam teks ini. Nah, di sini ya. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Maka jawabannya adalah belajar memasak. Nomor 2, apa yang dibuat oleh Siti dan teman-temannya? Nah, ini ya, mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk ya. Maka kita tulis membuat getuk. Nah, seperti ini. Nomor 3, sebutkan manfaat bekerja sama pada teks di atas. Nah, coba dilihat di sini. Pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, kemudian pekerjaan terasa lebih ringan. Maka jawabannya pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan terasa lebih ringan. Seperti itu. Oke, mudah ya, gampang ya. Sekarang nomor 4, contoh kerjasama di sekolah adalah, nah ini jawabannya ya, melaksanakan kebersihan. Nah, seperti ini. Kalau mengerjakan ulangan, mengerjakan PR, memberi jajan ya, nah itu mah bukan kerjasama ya. Jadi kalau melaksanakan kebersihan baru ya, itu adalah kerjasama. Nomor 5, dengan kerjasama maka pekerjaan berat akan terasa, tadi ya dijelaskan, terasa ringan. Nah, karena apa? Karena dikerjakannya secara sama-sama banyak orang ya. Kita masuk ke soal nomor 6, sebutkan tumbuhan di bawah ini yang berkembang biak dengan tunas. Nah, jadi tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas itu diantaranya adalah cocor bebek, kemudian pisang, kemudian pohon bambu ya. Nah, sekarang kita lihat di A, jambu, cabai, kedelai. Nah, ini ketiga-tiganya ini berkembang biak dengan biji ya. Nah, di B di sini ada pohon pisang. Nah, ini betul ya, kalau rambutan ini dengan biji, padi juga dengan biji ya. Kemudian di C-nya ini ada cocor bebek ya, yang betul. Nah, di C ini ada cocor bebek, betul ya. Kemudian di D ini kacang tanah, mangga, durian. Nah, ini semuanya juga bukan ya dengan tunas, bukan dengan tunas. Maka di nomor 6 ini tidak ada jawabannya ya. Sekarang nomor 7. Sebutkan tumbuhan di bawah ini yang berkembang biak secara alami dengan biji kecuali. Nah, berarti jawabannya adalah bambu ya, karena bambu itu tidak memiliki biji. Bambu itu dengan cara tunas. Sekarang nomor 8, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan buatan? Jadi perkembangbiakan buatan itu artinya adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui bantuan manusia. Nah, berarti kita tulis perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Nomor 9, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Nah, tadi ya ada ya pohon bambu. Berarti C. Sekarang nomor 10. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Nah, pertanyaannya, bunga yang mewakili negara Belanda adalah, nah ini ya, ada jawabannya di sini ya. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Maka jawabannya adalah bunga tulip.
sekarang nomor 11, bunga yang mewakili negara Inggris. Nah, ini di jawabannya ada ya. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris, maka kita tulis bunga mawar. Nomor 12, bunga yang mewakili negara Indonesia. Nah, ada 3 ya. Yang pertama yaitu puspa bangsa, yaitu bunga melati putih. Kemudian bunga anggrek bulan. Nah, ini puspa pesona. Kemudian bunga Rafflesia arnoldi, ini puspa langka. Maka kita tulis bunga melati, anggrek, dan Rafflesia. Mudah ya, gampang ya. Nomor 13, mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, pertanyaannya, sebutkan keuntungan dari hasil mencangkok tanaman. Nah, di sini ada jawabannya. Tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 14, sebutkan kekurangan dari hasil mencangkok tanaman. Nah, di sini juga sudah ada ya jawabannya. Lebih mudah roboh. Nah, ya, di tanaman yang dicangkok itu lebih mudah roboh karena dia itu lebih rapuh ya. Kemudian nomor 15, sebutkan 3 contoh perkembangbiakan buatan. Nah, ada banyak ya perkembangbiakan buatan. Contohnya itu melalui stek ya. Nah, stek ini biasanya jadi batang tumbuhan itu dipotong, kemudian langsung ditancapkan di tanah. Nanti akan tumbuh. Nah, ini biasanya kita gunakan di pohon ketela ya. Kemudian ada juga namanya cangkok. Nah, kalau cangkok itu dikupas kulit pohonnya, kemudian diberikan tanah ya. Nah, nanti akan muncul akar. Nah, itu namanya mencangkok. Kemudian ada yang namanya okulasi. Nah, okulasi itu artinya kita mengambil tunas dari batang, kemudian kita tempel tunas tersebut ke batang pohon yang lainnya. Nah, berarti kita tulis ya. Yang pertama adalah stek, kemudian cangkok, kemudian okulasi. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan. Sebuah perkebunan memberikan 168 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Nah, berarti karena jumlah bibitnya ada 168, kemudian jumlah anaknya itu ada 6, berarti 168 ini kita bagi 6. Nah, seperti ini. 1 dibagi 6 tidak bisa karena 1 lebih kecil dibandingkan 6. Karena itu 1 membawa 6 di belakangnya, jadi 16. Perkalian 6 yang mendekati 16 itu yang mana? 2 ya. Nah, karena kalau di 3 dikali 6 kan 18, lebih besar dari 16, maka kita pilih 2. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Nah, 16 ini kita kurangi 12. 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 4, 1 dikurangi 1 berarti hasilnya 0. Nah, 0 di depan angka itu tidak ditulis. 4 dibagi 6 tidak bisa karena lebih kecil, maka 8 itu turun ke bawah jadi 48. Nah, sekarang kita lihat perkalian 6, hasilnya 48 yaitu 8 ya. Nah, kita tulis 8 dikali 6 hasilnya adalah 48. 48 kita kurangi 48. 8 dikurangi 8 0, 4 dikurangi 4 0, maka hasilnya adalah 0. Maka jawabannya adalah 28 bibit ya untuk masing-masing anak. Oke, mudah ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 17. Siti membagi 138 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? Nah, berarti ini juga sama soal pembagiannya. Jadi Siti memiliki 138, kita tulis 138 akan dibagikan kepada 3 orang anak atau 3 orang temannya. Maka kita bagi 3. 1 dibagi 3 tidak bisa karena lebih kecil, maka dia
ikutkan yang 3 di belakang, jadi 13. Nah, perkalian 3 yang mendekati 13 adalah 3 dikali 4, yaitu 12. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12 ya, kita tulis 12. Nah, tiga dikurangi 2 hasilnya 1, 1 dikurangi 1 hasilnya 0, maka kita tidak usah menulis karena 0 di depan ya, tidak usah ditulis. 1 dibagi 3 tidak bisa, maka 8 turun ke bawah, maka hasilnya adalah 18. Nah, 18 dibagi 3 maka hasilnya adalah 6. 6 dikali 3 18, 18 dikurangi 18 maka hasilnya adalah 0. Maka berapa banyak biji diterima setiap anak? Yaitu 46 biji. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan. Nomor 18, Siti memiliki 460 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah pas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama banyak pada masing-masing pas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap pas? Nah, ini juga sama pembagian. 460 tangkai dibagi 4 buah pas, berarti 460 dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. 1 dikali 4 berarti hasilnya 4. Nah, 4 ini dikurangi 4 ya, maka hasilnya adalah 0. Nah, 6 turun ke bawah, 6 dibagi 4 hasilnya juga sama 1 ya. 1 dikali 4 kan 4. Nah, 6 ini dikurangi 4 hasilnya adalah 2. 2 dibagi 4 tidak bisa karena lebih kecil, 0 yang di atas turun ke bawah, jadi 20. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. 20 dikurangi 20 maka hasilnya adalah 0. Maka jawabannya adalah 115 tangkai. Mudah ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 19, apa yang dimaksud dengan mozaik? Nah, jadi mozaik itu adalah seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil berwarna dari kaca, batu, atau bahan lainnya. Nah, jadi boleh dari kertas, dari kaca, dari batu ya, disambung-sambung sehingga menjadi gambar. Nah, ini kita namakan sebagai mozaik. Nah, karya seni. Nah, sekarang nomor 20, karya seni yang dibuat dengan menempelkan bahan-bahan yang sangat kecil disebut dengan, jawabannya apa ya? Jawabannya adalah mozaik ya. Nah, jadi ada beberapa perbedaan ya antara mozaik, kemudian kolase, kemudian montase. Kalau mozaik ini artinya kepingan-kepingan kecil disatukan, itu namanya mozaik ya. Contohnya seperti ini. Kemudian kalau kolase itu bahan-bahan. Misalnya kacang-kacangan, misalkan daun ya. Kemudian batang, rumput disatu-satukan oleh kita. Ini namanya kolase. Nah, kalau montase itu artinya gambar ya. Ini disatukan. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya montase. Ya. Jadi ada mozaik. Kalau mozaik itu satu bahan. Misalkan kalau kertas warna, cuman berbeda-beda warna, kita satukan sehingga membentuk gambar. Itu namanya mozaik. Kalau bahannya berbeda-beda, misalkan kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah disatukan menjadi bentuk gambar ya, itu namanya kolase. Nah, kalau gambar-gambar, misalkan di sini ada gambar dino, ada gambar Monas, ada gambar King Kong, ada gambar rumah, disatukan menjadi satu gambar, ini namanya montase. Bisa ya membedakan ya? Sip. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah mau menyimak. Assalamualaikum.